Berpindah di kota Qingqiu, di sana terlihat patung manusia rubah yang besar. Qintian, Xiaoru, dan Xiao Xiao telah sampai di sana. Qintian berkata, siapa ini, cukup narsis sekali, mendirikan patung sebesar itu. Xiao Xiao bilang, itu kakekku. Qintian berkata lagi, pantas saja, menurut saya patung ini megah dan memiliki temperamen yang luar biasa. Lumayan, lumayan, Xiaoru bilang, munafik. Bai Xiao Xiao berkata, kakek saya Bai Wudi saat ini adalah orang terkuat di klan rubah, dan dia adalah yang tertinggi setengah langkah 10.000 tahun yang lalu. Qintian bilang, setengah langkah menuju status tertinggi 10.000 tahun yang lalu. Begitu pintar. Kemudian Qintian menoleh ke arah Xiaoru dan bertanya, lalu kenapa kamu terpaksa kabur dari rumah? Apakah Ditian lebih kuat dari kakekmu? Xiaoru menanggapi, bagaimana bisa, Ditian dibandingkan dengan kakek saya? Hanya saja kakek saya telah mengasingkan diri selama ribuan tahun, dan tidak ada kabar sama sekali selama 1000 tahun terakhir. Qintian bergumam, sudah lama sekali, aku khawatir kakekmu sudah meninggal. Beberapa saat kemudian, di dalam kota Qingqiu, terlihat banyak rumah bagus, dan jalanan terlihat ramai, banyak orang di sana, dan pemandangannya terlihat begitu bagus. Qintian berkata, saya tidak menyangka kota Qingqiu Anda begitu semarak. Xiaoru bilang, karena dulu, pesta ulang tahun ibuku jauh lebih meriah di kota. Lalu terlihat ada dua manusia rubah, yang pria berkata, lihat, ini Diji kembali. Yang wanita berkata, itu benar, siapa pria di sebelah Diji? Dia sangat tampan. Lalu orang-orang di sana pada berkomentar, Diji juga. Dia terlihat lebih cantik setelah sekian lama. Tapi bisakah dia kembali, di mana aliansi kekaisaran? Kalian bertindak terlalu jauh. Jangan pikirkan hal ini saat dia kembali sesekali. Tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Lalu, ada seseorang di depan, yang berkata, sejak kamu pergi, mengapa kembali? Anda tidak tahu bahwa ini akan membawa bencana bagi Qingqiu. Bai Xiaoru, orang itu adalah salah satu dari 5 kaisar Qingqiu, orang kuat tingkat ketiga di alam kekaisaran, bernama Bai Hao. Xiaoru bilang, paman kedua, aku hanya kembali dan menemui orang tuaku, lalu aku akan pergi. Setelah merayakan ulang tahun ibuku, aku tidak akan pernah tinggal. Lalu Qintian menyentuh kepalanya Xiaoru, dan berkata, Anda bisa tinggal selama yang Anda mau. Qingqiu takut pada aliansi kekaisaran, tapi aku tidak takut. Mereka tidak bisa melindungimu, aku akan melindungimu. Bai Hao berkata, bersikap sok berani, siapa kamu? Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di Qingqiuku. Lalu Xiao Xiao berkata dengan bangga, ini adalah saudara ipar saya. Qintian bilang, hah, Xiaoru membentak, Xiao Xiao, jangan bicara omong kosong. Paman kedua, jangan percaya Xiao Xiao, dia bicara omong kosong. Lalu Bai Hao terbang sambil mengeluarkan kekuatannya. Makhluk spiritual belaka layak menjadi menantu saya di Qingqiu. Anda tidak diterima di Qingqiu, pergilah. Qintian menanggapi, bukan keputusanmu apakah aku pergi atau tidak. Lalu Bai Hao mengeluarkan bola energi di tangannya, dia berkata, jika Anda seorang junior yang tidak tahu bagaimana menghargai orang lain, izinkan saya mengajari Anda, cara berbicara dengan orang yang lebih tua. Lalu dia melihat sesuatu di depan. Terlihat, Xiao Xiao yang berdiri di depan Xiaoru dan Qintian. Bai Hao berkata, apakah kamu ingin mati juga? Beraninya kamu melindunginya. Xiao Xiao bilang, paman kedua, aku tidak melindungi saudara iparku, aku melindungimu. Jika kamu benar-benar berkelahi, kakak iparku bisa menggantungmu dengan satu tangan dan memukulmu. Xiaoru berkata, paman keduaku pemarah, jadi jangan berdebat dengannya. Tenanglah, Bai Hao berkata, saya ingin melihat, betapa kuatnya anak ini. Lalu dia melemparkan serangan bola energi api rubah, berwarna kuning-orange, ke arah Qintian. Xiaoru dengan panik bilang, tidak bisa. Lalu Qintian bersiap mengeluarkan pedangnya. Pedang hidup dan mati, dan terjadilah ledakan di tempat itu. Terlihat, di balik asap ada bayangan besar. Xiaoru telah mengeluarkan kekuatannya, berbentuk rubah ekor 9,
untuk melindungi Xiao Xiao dan Qintian dari serangan Bai Hao. Bai Hao berkata, ini. Lalu Xiao Ru bilang, Paman kedua, kita seharusnya tidak saling membunuh di sini kan? Jadi apa bedanya kamu dan aliansi kekaisaran? Kami adalah orang Qingqiu yang selalu mendambakan perdamaian. Bai Hao jadi tertegun mendengarnya. Orang-orang di sana berkomentar, ya, Di Ji benar. Yang lebih tua bertindak terlalu jauh. Lalu ada seseorang yang datang, dia berkata, hentikan semuanya. Lalu orang di sana mengucapkan, selamat datang Sang Patriark. Lalu Xiao Xiao menuju ke arahnya dan memeluknya. Ayah. Xiao Ru juga melihat ke arahnya. Ayah. Orang itu adalah ketua klan Qingqiu, bernama Bai Jiangyu. Dia berkata, Xiao Ru, nak, kamu baik-baik saja di luar, mengapa kamu ingin kembali? Jika ada keributan besar sekarang, orang-orang di aliansi kekaisaran akan menyadarinya. Xiao Ru jadi terdiam dengan wajah sedih. Qintian berkata, aku ingin membawa Xiao Ru kembali, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Bai Jiangyu berkata, kaum muda boleh saja percaya diri, tapi jangan sombong, Anda tidak memahami kekuatan aliansi kekaisaran. Itu berbahaya, tapi sekarang setelah kamu kembali, pergilah menemui ibumu. Dia sangat merindukanmu. Kebetulan beberapa hari lagi ibumu akan mengadakan pesta ulang tahun, jadi kamu harus datang juga. Xiao Ru bilang, bisakah, mungkinkah? Bai Jiangyu menanggapi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda adalah putri kami. Xiao Ru merasa senang. Bagus. Terima kasih ayah. Aku berangkat sekarang. Xiao Xiao berkata, bagus sekali, saudari. Kamu bisa pergi menemui ibu. Qintian bertanya, apakah kamu senang sekarang? Xiao Ru menjawab, ya. Bai Hao yang melihatnya berkata, kakak laki-laki. Jika kamu meninggalkan Xiao Ru di Qingqiu seperti ini, apa yang harus kamu lakukan, jika orang-orang dari aliansi kekaisaran datang mencarimu? Bai Jiangyu menanggapi, kakak kedua, kamu seharusnya tahu dari pertarungan dengan Xiao Ru barusan, bahwa dia baru saja telah menerobos ke alam kekaisaran. Tahukah Anda apa artinya ini? Bai Hao berkata, garis keturunan Sky Fox. Bai Jiangyu bilang, ya, Xiao Ru pasti telah membangkitkan garis keturunan Sky Fox. Bai Hao berkata, lalu bukankah mungkin Xiao Ru menjadi rubah surgawi? Ketika saatnya tiba, klan rubah kita mungkin akan mendominasi benua tengah. Bai Jiangyu berkata, tidak masalah apa yang ingin kamu dominasi, tapi aku merasa, Xiao Ru, gadis ini sangat bijaksana sehingga membuat orang merasa tertekan. Ini jelas hari ulang tahun ibunya, tapi dia punya rumah dan tidak bisa kembali, dia pasti telah melalui banyak kesulitan selama bertahun-tahun ini. Dimeng terlalu sering menindas orang lain, itu karena saya gagal melakukan tugas saya sebagai seorang ayah yang baik. Demi masa depan klan rubah, mohon informasikan kepada kami dan bersiaplah untuk berperang dengan aliansi kekaisaran. Bai Hao menjawab, baiklah. Beberapa saat kemudian, berpindah di tempat tinggal ibunya Xiao Ru. Xiao Ru memanggil ibunya, ibu, lalu ibunya menoleh ke arahnya. Ibunya bernama Qinglan, dia sedang menyirami bunga. Kemudian Xiao Ru memeluk ibunya, dia memeluk ibunya dengan erat. Qinglan berkata, gadis bodoh, kenapa kamu kembali? Xiao Ru menjawab, ibu, aku sangat merindukanmu. Qinglan berkata, gadis bodoh, apakah kamu tidak makan dengan baik? Badanmu jadi kurus. Xiao Ru menjawab, ya, ibu. Qintian bertanya, Xiao Xiao, mengapa kamu tidak pergi ke sana dan memeluknya juga? Xiao Xiao menjawab, baiklah, saya bisa melakukannya kapan saja setelah kembali, tapi, ibu sangat merindukan kakakku, inilah salah satu alasan kenapa aku lari mencari kakakku. Qinglan bertanya, Xiao Ru, siapa tuan muda ini? Xiao Ru menjawab, ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkannya pada ibu. Lalu Xiao Xiao berkata, Bu, ini kakak iparku. Xiao Ru terkejut, wajahnya memerah. Ibu, jangan dengarkan omong kosong Xiao Xiao. Lalu Xiao Ru memperkenalkan. Ini adalah Tuan Qintian, selama ini, dia telah merawat saya. Qinglan berkata, ternyata dia adalah dermawan gadis kecil itu, kebetulan pesta ulang tahunku akan dimulai pada periode ini, Tuan Qin,
ingin menunjukkan rasa hormatnya, jika dia tidak keberatan. Qin Tian menjawab, kata-kata bibi serius, maka saya lebih memilih bersikap hormat, daripada menurut. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, pesta ulang tahun dimulai sekarang. Lalu terlihat keluar kertas warna-warni, dan kertas-kertas pada berterbangan di kota Qingqiu. Berpindah di sebuah aula tempat berkumpul. Orang di dalam sana berkata, saya mengucapkan selamat ulang tahun, semoga diberi kesehatan dan umur panjang kepada istri Bapak bangsa. Semoga Anda bahagia dan sehat, selalu tersenyum dan berseri-seri dengan gembira. King Lan menanggapi, terima kasih rekan-rekan atas pujiannya. Saya berharap Anda mendapat makanan dan minuman yang enak. Setelah beberapa saat, Qin Tian dilayani oleh 3 wanita rubah. Yang rambut coklat berkata, Tuan Qin Tian, apakah terasa nyaman pijatan saya? Yang rambutnya hijau berkata, Tuan muda, kapasitas minum Anda bagus. Saya akan menuangkannya lagi Tuan muda. Yang rambut kuning berkata, Tuan muda itu sangat tampan, saya sangat ingin bermain dengannya. Qin Tian merasa bahagia. Hehe, wanita muda dari suku rubah ini sangat antusias, dan kali ini saya tidak datang kepada Anda dengan sia-sia. Xiaoru yang melihatnya jadi marah, dan memukul meja. Ibu, bagaimana kamu bisa menghiburnya seperti ini? Ibunya menjawab, Tuan Qin Tian adalah tamu terhormat saya di Qingqiu, jadi tentu saja dia harus diperlakukan dengan hangat. Lalu King Lan bertanya, apakah Tuan Qin Tian puas? Qin Tian menjawab, puas, sangat puas. Xiaoru tambah kesal, matanya jadi berapi-api. Xiao Xiao diam-diam berkata, Bu, kenapa ibu ingin membuatnya marah? Kakakku menyukai kakak iparku, tapi dia tidak pernah berani mengakuinya. Ibunya diam-diam menjawab, aku hanya ingin mendorongnya. Saat kamu bertemu pria yang kamu sukai, kamu harus mengambil inisiatif. Menurutku bukan hanya aku yang menyukai ayahmu saat itu. Menurutmu bagaimana aku bisa memenangkan hati ayahmu? Xiao Xiao berkata, tapi kenapa aku tidak melihat ayah? Ibunya menjawab, dia telah mendiskusikan urusan kenegaraan dengan paman keduamu hari ini, dan berkata dia akan datang nanti. Tidak apa-apa, kita lanjutkan bersenang-senang. Terlihat, Xiaoru mulai bangkit dari tempat duduknya. Dia menghampiri Qin Tian, lalu dia berkata, semuanya, silahkan minggir, dan saya yang akan melayani Tuan Qin Tian. Lalu para wanita rubah menjawab, baiklah, Diji. Beberapa saat kemudian, terlihat, Xiaoru yang memijat pundak Qin Tian dengan kuat. Bagaimana rasanya Tuan? Qin Tian dengan wajah suram menjawab. Tetap saja, oke. Xiao Xiao mengacungkan jempolnya ke ibunya. Ibu memang hebat. Ibunya tersenyum bilang, tentu saja. Lalu ada prajurit yang berteriak. Lapor, prajurit berkata, istri patriark, aliansi kekaisaran tiba-tiba menyerbu. Mengancam akan membiarkan kita menyerahkan Kaisar Ji. Pemimpin dan tetua klan, mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. King Lan berkata, saya tidak menyangka, aliansi kekaisaran ini, akan datang begitu cepat. Xiaoru, kamu tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Serahkan masalah ini padaku, dan ayahmu untuk menanganinya. Tuan Qin Tian, jika ada yang tidak beres, tolong bawa Xiaoru dan Xiao Xiao pergi. Qin Tian menanggapi, bibi tetaplah tinggal. Lalu King Lan melihat ke arah Qin Tian. Qin Tian berkata, keramahan Qingqiu begitu penuh perhatian, sehingga saya tidak tega untuk pergi. Dan, saya juga memiliki hutang yang harus ditagih dari aliansi kekaisaran ini. Setelah beberapa saat, di luar gerbang kota Qingqiu, terlihat, 2 sisi orang yang berlawanan. Diperlihatkan seseorang dari aliansi kekaisaran, dia adalah penatua Qingshan. Dia berkata, Bai Jiangyu, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir, apakah Anda ingin menyerahkan putri Anda? Jiangyu menanggapi, jangan pernah memikirkannya, kami tidak akan membiarkanmu masuk ke kota ini, meskipun kami mati. Bai Hao berkata, benar sekali, jangan kira kami, Qingqiu, takut padamu. Terlihat, beberapa pasukan rubah yang jatuh, dan yang baju merah tangannya cedera. Qingshan berkata, hanya tersisa 3 orang yang bisa bertarung, dan salah satu dari kalian cacat. Kalau begitu, kubunuh kalian semua. Dia mengeluarkan jurusnya,
berbentuk setan tengkorak hitam, bercampur ungu, menyerang ke arah Jiang Yu dan lainnya. Jiang Yu mengeluarkan jurus formasi bertahannya, sambil berkata ke yang lainnya. Aktifkan pertahananmu, pertahankan tempat ini, bahkan sampai kita mati. Yang baju merah mengeluarkan jurusnya. Formasi segel merah. Bai Hao juga mengeluarkan jurusnya. Formasi segel kuning. Lalu setan tengkorak hitam ungu itu, menyerang ke perisai formasi segel pelindung. Jiang Yu masih kuat menahan serangan itu, tetapi yang lainnya pada terpental ke belakang. Jiang Yu dengan panik memanggil, "Rubah merah, Bai Hao." Mereka terpental menabrak sebuah bangunan. Terlihat, bangunan di belakangnya sampai jadi hancur. Bai Hao batuk memuntahkan darah. Qingshan menunjuk tangannya ke atas sambil berkata, "Jangan bersedih ya saudaraku, berilah perawatan pada yang terluka terlebih dahulu." Setelah perisai pelindung hilang, setan tengkorak hitam, dengan energi ungunya, mulai menyerang lagi ke arah Bai Hao. Jiang Yu jadi panik. Kakak kedua, Bai Hao sudah pasrah, serangan dari setan tengkorak itu akan mengenainya. Kemudian Qintian mengeluarkan jurusnya, pedang hidup dan mati. Serangan tebasan pedang Qintian, berhasil memotong tangan hantu tengkorak hitam. Bai Hao jadi terkejut, melihat serangan itu di depannya. Kemudian setan tengkorak hitam, dengan energi ungu itu meledak. Bai Hao berkata, "Dengan energi pedang seperti itu, ayahku pasti sudah meninggalkan pengasingan." Lalu dia melihat ke atas dan memanggil, "Ayah." Dan yang dilihatnya adalah Qintian, yang menaiki pancinya, sambil membawa pedang. Qintian bertanya, "Kamu memanggilku apa?" Bai Hao bertanya, "Apakah kamu yang baru saja melakukannya?" Qintian menjawab, "Kalau tidak, menurut Anda, siapa lagi?" Bai Hao terkejut bergumam, "Untungnya, saya tidak melawannya sebelumnya. Apa masuk akal bagi seseorang di alam spiritual, untuk menggunakan energi pedang seperti itu?" Qingshan berkata, "Pemuda ini, karena kamu bukan dari klan rubah, mengapa kamu harus ikut campur dalam perseteruan antara aliansi kekaisaran dan King Qiu? Jika Anda pergi dari sini, aliansi kekaisaran kami tidak akan bertanggung jawab atas tindakan Anda sekarang. Selain itu, ilmu pedang Tuan Muda sangat bagus, sehingga saya menyukainya. Jika Tuan Muda tertarik, Anda dipersilahkan untuk bergabung di sekte saya. Sumber daya utama dan koneksi aliansi kekaisaran juga akan dibuka untuk Tuan Muda. Saya jamin hidup Anda akan cemerlang mulai sekarang." Qintian menanggapi, "Bagaimana aku harus mengatakannya? Aku benci lelaki tua yang bangga dengan bulu hidungnya, tanpa memotongnya. Mengapa kamu tidak sadar dan keluar dari sini?" Qingshan berkata, "Saya akui kekuatan Anda luar biasa, Tuan Muda, tetapi kekuatan aliansi kekaisaran berada di luar imajinasi Anda. Dan meskipun Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda harus memikirkan keluarga Anda. Demi King Qiu, apakah pantas bermusuhan dengan aliansi kekaisaran kita? Tuan, tolong jangan membuat kesalahan." Qintian mendarat ke bawah berkata, "Tahukah kamu, yang paling saya benci adalah diancam, dan Anda juga mengancam saya dengan keluarga saya. Kesalahan Anda bertambah satu." Lalu Qintian mengeluarkan jurusnya, Dharma transformasi diri, dan keluar energi api di pedangnya. Lalu Qintian mengeluarkan tebasan pedang, tebasan bulan, dan serangan tebasan seperti bola meteor besar, mengarah ke Qingshan dan lainnya dengan sangat cepat. Lalu Qingshan mengeluarkan jurusnya, keterampilan gabungan, pelindung Dharma King Kong, dan terlihat, bayangan energi pelindung Vajra, bersiap menangkis serangan Qintian dengan tangannya. Xiaoru dan Xiao Xiao melihat itu dari kejauhan, seperti ada pusaran energi di langit. Lalu mereka berdua terkejut melihatnya. Di sisi lain, terlihat, bayangan energi Vajra King Kong, mulai lenyap terkena serangan tebasan bulan Qintian. Orang-orang aliansi kekaisaran berkata, "Tidak baik. Dia terlalu kuat. Saya tidak menyangka, akan ada orang seperti itu di King Qiu. Tingkat kultivasi orang ini, hanya dapat ditandingi oleh pemimpin aliansi. Mari kita mundur." Orang kekaisaran lainnya menjawab, "Oke." Kemudian mereka telah pergi meninggalkan tempat itu. Qintian berkata, "Kembalilah dan beritahu kepada pemimpin aliansi Anda, Bai Xiaoru, dilindungi oleh Qintian."
Jika dia berani mencoba memanfaatkan Bai Xiaoru lagi, aku akan menghancurkan aliansi kekaisaran. Xiao Xiao bilang, kakak ipar sangat tampan. Xiaoru menanggapi, yah, dia adalah seorang pahlawan. Waktu berlalu begitu cepat, malam pun telah tiba. Berpindah di dalam aula, Jiang Yu berkata, Tuan Qin, Anda tidak hanya merawat putri saya dengan baik, dan juga membantu saya di Qingqiu, ketika saya berada dalam situasi kritis. Saya mewakili Qingqiu mengucapkan terima kasih. Bai Hao menghampiri Qin Tian. Tuan Qin, saya telah menyinggung Anda berkali-kali sebelumnya. Di sini saya minta maaf kepada Anda. Qin Tian menanggapi, Paman Bai Jiang Yu, Paman Bai Hao, kamu terlalu sopan. Berdasarkan hubunganku dengan Xiaoru dan Xiao Xiao, masalah Qingqiu adalah urusan Qin Tianku, dan aku yang melakukannya. Lalu Qin Tian meminum anggur di sana. Qing Lan berkata, suamiku, menurutmu kita harus mengambil kesempatan ini, untuk menyelesaikan masalah antara Xiaoru dan Qin Tian. Jiang Yu bilang, terlalu cepat, dan terlihat Bai Hao yang menuangkan minuman ke gelas Qin Tian. Penuh. Qing Lan berkata, Xiaoru perlu menemukan pria yang bisa melindunginya, dan Qin Tian memiliki kemampuan seperti itu. Terlihat Xiaoru menghampiri Qin Tian. Paman kedua, lepaskan Qin Tian. Ibu Xiaoru melanjutkan perkataannya. Selain itu, putri kami berbakti pada Qin Tian, jadi dia bisa dianggap sudah dewasa. Terlihat Xiaoru mengambil minuman yang dipegang Qin Tian. Biarkan aku, dan dia yang meminumnya. Jiang Yu berkata, oke, kalau begitu masalahnya sudah selesai. Temukan kesempatan untuk mengaturnya. Terlihat dari kejauhan, bulan sabit, bintang-bintang, dan lampion, menerangi di malam hari. Waktu berlalu begitu cepat. Ada dua orang yang datang ke aula membawa sesuatu. Dia berkata, Kakak Bai, aku terlambat. Yang pakaian hitam adalah Long Aotian, pemimpin klan naga, yang baju biru adalah pangeran klan naga, bernama Long Feifan. Long Aotian berkata, saya mendengar bahwa orang-orang dari aliansi kekaisaran, datang ke Qingqiu untuk menimbulkan masalah, jadi saya bergegas untuk membantu. Saya tidak menyangka, Saudara Bai akan menyelesaikannya sendiri, mungkinkah Tuan Bai sudah keluar? Jiang Yu menanggapi, pengunjung langka, ayah saya masih mengasingkan diri, kali ini kami mampu mengalahkan aliansi kekaisaran, berkat bantuan Tuan Qin Tian. Terlihat Bai Hao di samping Qin Tian berkata, dia masih tertidur. Qin Tian menjawab, ya, Aotian melihat ke arahnya, Tuan Qin. Qin Tian bilang, tuangkan saja dalam satu cangkir. Bai Hao berkata, abaikan dia, ayo, kita terus minum. Aotian berpikir, keadaan gerakan spiritual, basis budidayanya tersembunyi. Lalu Aotian berkata, Tuan muda Qin ini, sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu, dia benar-benar seorang pahlawan muda. Terlihat, Long Feifan jadi kesal melihat Qin Tian dekat dengan Xiaoru. Aotian berkata lagi, tapi Saudara Bai, jika kamu hanya bisa menjadi pencuri selama 1000 hari, bagaimana kamu bisa mencegah pencuri selama 1000 hari? Anda tidak ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Jiang Yu bilang, tentu saja menurutku begitu, tapi itu tidak mudah. Aotian berkata, sejujurnya dengan Kakak Bai, anak saya jatuh cinta pada Diji pada pandangan pertama. Jiang Yu bilang, Aotian berkata, jika dia menikah dengan klan naga, kami, klan naga, bersedia bergabung dengan Qingqiu, untuk menghancurkan aliansi kekaisaran. Hilangkan semua kekhawatiran Qingqiu. Para tamu di sana berkata, jika kita benar-benar bergabung dengan klan naga, mungkin kita benar-benar bisa menghancurkan aliansi kekaisaran. Diji menikah dengan Pangeran Naga, dan merupakan pasangan yang serasi. Jiang Yu berkata, saya tidak akan ikut campur, dalam pernikahan putri saya. Selama putriku menyukainya. Lalu terlihat, Ibu Xiaoru yang kesal. Dia bergumam, perampokan. Aotian berkata, selama Saudara Bai tidak keberatan, tidak apa-apa. Tentu saja kami juga membawa hadiah. Luar biasa, buka dan lihat. Feifan bilang, oke, dan dia membuka kain pengikat bungkusan hadiahnya. Dan terlihat, sebuah pedang berada di dalam kotak. Para tamu di sana pada terkejut. Itu adalah pedang kekaisaran kelas menengah. Klan naga sangat murah hati. Qin Tian menahan tawa.
Lalu dia tertawa. Hahaha. Jiang Yu melihat ke arahnya. Fei Fan juga melihat ke arah Qin Tian. Fei Fan berkata, "Mengapa kamu tertawa?" Qin Tian menanggapi, "Dengan pedang kekaisaran tingkat menengah, ingin menikahi Xiaoru. Kalian klan naga terlalu kurang tulus." Fei Fan dengan kesal berkata, "Nak, tahukah kamu, apa itu pedang kekaisaran? Belum lagi pedang kekaisaran kelas menengah, tidak layak untuk orang sepertimu." Lalu Xiaoru menggebrak meja sambil berkata, "Anda begitu lucu, kakak iparku adalah pemurni senjata tingkat kekaisaran yang paling kuat. Bahkan senjata kaisar yang dibuatnya tidak tahu berapa banyak yang telah dia hasilkan. Siapa yang peduli dengan senjata kaisar kelas menengahmu?" Jiang Yu berkata, "Jangan kasar." Xiao Xiao mendengus. Sedangkan ibunya mengeluarkan aura kemarahan. Qin Tian berkata, "Kecil, tidak ada gunanya marah pada orang seperti ini. Apakah kamu menginginkan senjata kekaisaran? Sekarang izinkan saya membuatkannya untuk kamu. Rasanya sudah lama sekali saya tidak berlatih." Xiao Xiao bertanya, "Berikan padaku, membuatkanku senjata kekaisaran." Orang-orang di sana pada berkomentar, "Mungkinkah Tuan Qin Tian benar-benar seorang penyuling senjata tingkat kaisar? Itu pasti benar, kalau tidak, bagaimana dia bisa mundur jika dia tidak bisa mempraktikkannya? Pergi, pergi dan lihatlah." Terlihat orang-orang pada keluar untuk menonton, dan juga ada yang menyiapkan bahannya. Qin Tian bilang, "Taruh saja di sini." Lalu Xiaoru bangun dari tidurnya. Orang-orang di luar berkata, "Terlepas dari hal lainnya, jika kami di Qingqiu benar-benar dapat memiliki pemurni senjata tingkat kaisar, yang terkenal sebagai menantu kami akan menghasilkan banyak keuntungan. Itu bukan sekedar untung besar. Ini kemenangan nyata." "Benar sekali, menarik sekali, apa yang akan dia buat?" Lalu Fei Fan berkata, "Ayah." Ao Tian bilang, "Jangan khawatir, saya tidak percaya, kalau dia benar-benar seorang penyuling senjata tingkat kaisar." Di sana terlihat orang pada menontonnya, suasana jadi sunyi. Qin Tian sedang mikir senjata apa yang akan dia buat. Ao Tian berkata, "Mengapa pemuda itu masih tidak bergerak? Apakah Anda mencoba mencari alasan, untuk mengatakan bahwa tidak ada cukup bahan, untuk membuat senjata tingkat kekaisaran?" Qin Tian menanggapi, "Materinya memang tidak lengkap." Jiang Yu dengan badan gemetar bergumam, "Nyonya, apakah Long Ao Tian benar? Apakah Tuan Muda Qin Tian sedang marah?" King Lan bergumam, "Suamiku, kamu harus memikirkan cara, untuk membantu menantu kita keluar dari masalah." Mereka berdua bilang, Xiao Xiao bertanya, "Kakak ipar, apakah Anda masih membutuhkan bahan?" Qin Tian bilang, "Awalnya, saya ingin membuat senjata kekaisaran bermutu tinggi. Tapi materi saya hilang, tambang Glasir Kingzen." Jiang Yu berkata, Ya, ini dia, kami baru saja kehabisan." "Benar, Nyonya." King Lan menjawab, "Ya, dan ini adalah hal yang sangat langka, dan seluruh klan rubah kami, tiba-tiba tidak menemukan bagian lainnya." Qin Tian berkata, "Tidak ada yang bisa aku lakukan, sekarang aku hanya punya cukup bahan untuk membuat senjata kaisar tingkat menengah." "Xiao Xiao, kamu tidak akan menyukainya kan?" Xiao Xiao merasa senang. "Tidak masalah. Kelas menengah cukup bagus. Terima kasih kakak ipar." Jiang Yu bergumam, "Aku akhirnya berhasil melewatinya, tapi kenapa aku panik lagi?" King Lan bergumam, "Aku juga tidak bisa memperbaikinya." Kemudian Xiaoru datang. "Saya memiliki sepotong tambang Glasir Kingzen, yang diberikan kepada saya, sebagai hadiah dewasa dari ayah saya." Qin Tian bilang, "Xiaoru." Fei Fan berkata, "Apakah kamu sudah bangun Xiaoru?" Xiaoru berkata, "Aku tahu di mana benda itu berada." Fei Fan bertanya, "Xiaoru, apa yang kamu lakukan?" Xiaoru berkata, "Oh, ya, Qin Tian, aku akan membawamu untuk mengambilnya." Terlihat Xiaoru merangkul Fei Fan. "Ayo, pergi." Xiao Xiao berkata, "Kakak, salah." Qin Tian berkata, "Aku di sini." Beberapa saat kemudian, terdengar suara, membawa orang yang salah. Setelah itu, terlihat sepotong Glasir Kingzen. Qin Tian berkata, "Ya, ini adalah tambang mengkilap Kingzen, dan semua bahannya tersedia sekarang." Jiang Yu berkata,
Nyonya, apakah kita benar-benar memberinya tambang mengkilap King Zhen? Betapa berharganya bahan ini, akan sangat disayangkan jika dihancurkan oleh Qin Tian. King Lan bilang, putri kami mengatakan bahwa dia telah memberikannya kepadanya. Kita hanya bisa menerima kerugian itu. Setelah beberapa saat, dia gagal dan mengatakan bahwa putri saya salah mendapatkan biji kaca. Lagi pula dia cukup mabuk. Itu normal untuk mendapatkan yang salah. Jiang Yu berkata, sial, kamu adalah pemuda yang tidak bisa ditebak. Tak seorang pun di benua tengah, yang mampu menempa senjata kekaisaran kelas atas, selama puluhan ribu tahun. Tambang mengkilap King Zhen ini, dianggap tidak berguna. Lalu Qin Tian mengeluarkan palunya, palu suci, dan dia mulai memalu tambang mengkilap King Zhen. Terlihat, keluar energi hijau dan petir biru. Jiang Yu dan orang-orang di sana pada terkejut melihatnya. Dan pedang di dalam kotak milik Fei Fan jadi bergetar. Fei Fan panik berkata, ayah, apa yang terjadi? Pedang milik Ao Tian juga bergetar. Ao Tian berkata, sebuah pikiran bergerak, Wan Jianfu, palu ini adalah senjata kekaisaran terhebat.